Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yakni kajian tafsir Al-Quran. Kita akan memasuki kepada surah Al-Ma'arij, yakni kalau dalam Al-Quran ini urutannya adalah nomor 70. Dan surat Al-Ma'arij ini adalah tergolong surah Al-Makkiyah, yakni yang terdiri dari 44 ayat. Penamaan Al-Ma'arij ini diambil dari ayat ketiga surah Al-Ma'arij, yakni minallahi dzil ma'arij. Al-Ma'arij ini bermakna tempat naik. Kemudian surah Al-Ma'arij ini turun sesudah surah Al-Haqqah, di mana ketika sebelumnya surah Al-Haqqah menjelaskan tentang seluk-beluk hari kiamat, maka surah Al-Ma'arij ini adalah sebagai penyempurna dalam mensifati hari kiamat dan azab neraka. Adapun isi dari surah Al-Ma'arij atau kandungan dari Al-Ma'arij setidaknya ada 3 pokok kandungan. Yang pertama, surah Al-Ma'arij ini menjelaskan tentang gambaran hari kiamat, begitu juga dengan kedahsyatannya. Yang kedua, menjelaskan tentang keluh kesah manusia. Dan yang ketiga adalah ancaman bagi orang yang kafir. Adapun poin pertama adalah gambaran hari kiamat. Surat ini diawali dengan pertanyaan, sebuah pertanyaan yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Seorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Di sini ada kata sa'ala. Quraisy menjelaskan sa'ala ini dapat berarti bertanya atau meminta atau berdoa agar disegerakan. Nah, siapa yang bertanya di sini? Saya mengutip dari tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur karya Jalaluddin Asyuti. Yang bertanya di sini adalah Nadhr bin Al-Harith. Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, beliau mengutip pendapat Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Beliau menjelaskan bahwa Nadhr ini pernah menantang dengan perkataan, cobalah turunkan hujan, seperti terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min indina fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika memang betul Al-Quran ini ialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datanglah kepada kami azab yang sangat pedih. Surat Al-Ahzab. Nah, bahkan menurut Quraisy, orang-orang kafir ini memang seringkali bertanya dengan nada mengejek, kapan datangnya hari kiamat, atau meminta disegerakannya hari kiamat. Nah, kemudian mengenai gambaran hari kiamat ini terdapat pada ayat ke-8 dalam surah Al-Ma'arij. Bagaimana sebenarnya hari kiamat itu? Allah menjelaskan, yauma taqumus sama'u kal muhl. Pada hari kiamat itu langit akan menjadi seperti luluhan perak. Wa takunul jibalu kal 'ihn, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang bertaburan. Wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan teman yang lain. Maka dalam ayat lain dijelaskan, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari kiamat manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan juga akan lari dari ibu dan bapaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan atau kesibukan masing-masing. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Kemudian setelah menjelaskan perihal bagaimana kedahsyatan hari kiamat, ayat selanjutnya atau pokok bahasan kedua dalam surah Al-Ma'arij adalah menjelaskan tentang sifat manusia yang memang selalu berkeluh kesah. Ini adalah terdapat dalam Al-Ma'arij pada ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Idza massau syarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa idza massaul khairu manu'a, dan apabila ia mendapat kebaikan ia berpikir. Tapi ayat selanjutnya ini menjelaskan
ada pengecualian. Yang pertama ini manusia disifati dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Dimana ketika dia mendapat kesusahan, dia berkeluh kesah. Dimana ketika dia mendapat kesusahan, dia mengeluh.